Buka aja lah ya. Agak susah. Ya, 1. Ya. Oke, sebentar. Sekali lagi. Tunggu. Ya, oke. Yang pertama. Ini kenapa bukanya susah? Ih, susah amat. Nah, yang pertama Ibu Gito. Ya, Ibu Gito. Sekarang yang kedua. Ibu Kusbiantoro. Selamat buat Ibu Gito dan Ibu Kusbiantoro. Sampai jumpa, dadah. Shalom, Opa, Oma, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa kembali lagi dan bersekutu dengan dia dalam bersatu. Mari kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan baik dan setia kita. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Dia mengasihi kita, Dia menebus kita, Dia menjadikan kita anak-anaknya yang setia. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Berjumpa kembali teman-teman dari Persekutuan Philadelphia, dan sungguh kita sedih ya. Namun di tengah kesedihan kita tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Karena sekalipun saat ini kita belum dapat berkumpul kembali, kita belum bisa berjumpa secara fisik, namun Tuhan anugerahkan kita kehidupan yang sudah diisi oleh kemajuan teknologi, sehingga sekalipun saat ini fisik kita terbatasi, ruang gerak kita terbatasi, kita tetap bisa berjumpa, kita tetap bisa memelihara pertumbuhan iman kita melalui persekutuan online ini. Mari sebelum kita bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan menganugerahi kami dengan kemajuan teknologi. Ajar kami untuk kami tidak henti-hentinya mau belajar tentang perkembangan teknologi, sehingga kami mampu untuk memelihara pertumbuhan iman kami sekalipun pandemi ini belum selesai. Dan kami percaya persekutuan kami ini akan terus tetap berjalan sekalipun ruang gerak kami terbatasi. Kami percaya kasih Tuhan senantiasa mempersatukan kami dan menjadikan kami lansia-lansia yang terus tetap memelihara sukacita dari Tuhan di tengah-tengah keterbatasan fisik kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap untuk dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bulan ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita Indonesia. Ada yang di sini lahirnya sebelum tahun 45,
Kalau ada, berarti masih ingat ya sedikit masa-masa Indonesia sebelum merdeka. Atau di sini ada yang lahir setelah tahun 45 tapi juga masih merasakan sedikit pergolakan perubahan dari negara yang dulu dijajah menjadi negara yang merdeka. Kira-kira kalau saya boleh tahu, karena kan saya belum lahir ya, masa penjajahan itu enak atau enggak? Enak atau enggak, Om? Ya, ada yang bilang enggak enak. Gimana bisa enak? Kita hidup dalam ketakutan. Gimana bisa enak? Kita hidup dijajah oleh orang lain. Kita tidak hidup di bawah negara kita sendiri, tapi negara kita dijajah oleh orang lain. Nah, bicara soal penjajahan, memang kita sudah menjadi negara yang merdeka. Tapi tahun ini nampaknya kita dijajah kembali ya Oma Opa. Jadi ruang gerak kita terbatasi. Kalau kita keluar, kita punya ketakutan sendiri. Apa yang menjajah kita di tahun ini? Ya betul, inilah dia. Ini yang menjajah kita, coronavirus. Ini yang membuat kita dipenjara. Tapi dipenjaranya bukan di LP, dipenjaranya di rumah kita masing-masing. Begitu kita mau keluar, anak kita, cucu kita langsung menasihati kita, Oma, Opa jangan keluar nanti kena. Aduh, rasanya sedih, tapi di satu sisi ya senang ya diperhatikan oleh keluarga kita. Betul, kita saat ini memang dijajah dan saat ini kita pun mengalami kondisi yang tidak nyaman. Dan mungkin ada yang mengalami ketika harus berdiam diri di rumah terus, ke gereja nggak bisa, berjumpa dengan teman-teman dibatasi. Sudah mulai merasa seperti ini? Bosan, cemas berlebihan, mudah marah, mudah sensi, semua jadi serba ingin cepat, pengen cepat selesai virusnya, kapan virusnya selesai, kapan virusnya bisa pergi dari muka dunia ini. Kami pengen cepat-cepat bisa kumpul-kumpul lagi, kami bosan. Ya, ini adalah kondisi yang kita alami. Dan kondisi seperti ini, jika itu terus menghantui kita setiap hari, di situ sebenarnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak merdeka. Kita dikuasai oleh perasaan-perasaan yang saya tuliskan ini. Bosan, cemas berlebihan, mudah marah. Kita dikuasai oleh hal-hal itu dan itu membuat kita menjadi tidak damai sejahtera ya Oma Opa. Kita harusnya bisa bersukacita, kita harusnya bisa bebas beraktivitas, kita harusnya bisa tetap memiliki damai sejahtera. Tapi karena ada hal-hal ini, kita jadi dikuasai dan tidak merdeka. Dari sini kemudian Rasul Paulus ingin memberikan sebuah berita penghiburan bagi Oma dan Opa. Diambil dari suratnya Galatia pasal 5 ayat yang ke-1 dan dilanjutkan ayat 14 sampai 15. Yuk kita baca bersama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Oma, Opa, lewat surat Paulus untuk jemaat di Galatia, surat ini juga berlaku untuk kita loh. Kita diingatkan oleh Rasul Paulus kalau sebenarnya Kristus sudah memerdekakan kita. Kristus sudah betul-betul memberikan dirinya, mempertaruhkan nyawanya, dia rela mati di kayu salib demi siapa? Demi kita, agar kita bisa punya kemerdekaan, agar kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa yang saat ini sedang membuat kita dikenakan kuk perhambaan? Kita diperhamba oleh apa sih sebenarnya? Kita diperhamba oleh perasaan-perasaan kita tadi. Cemas, mudah marah, lalu kemudian kita menjadi serba terburu-buru, kita mudah sensi. Itu yang membuat kita dikenakan kuk perhambaan. Yang harusnya kita sudah dimerdekakan, Kristus sudah menganugerahi kita dengan sukacita. Kita tidak lagi bersukacita karena kita diperhamba oleh perasaan-perasaan yang menghancurkan kita sendiri. Kita lihat lagi nih ayatnya.
kamu sudah dipanggil untuk merdeka. Tapi sekalipun kita merdeka, kita bebas mau ngapain aja, kita tidak boleh mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, untuk kehidupan dalam dosa. Apa itu kehidupan dalam dosa? Kita jangan membayangkan kehidupan dalam dosa itu misalnya kita membunuh, kita kemudian melukai hati teman kita. Betul, itu juga dosa. Tetapi ada dosa yang seringkali tidak kita sadari. Apa saja itu? Ketika kita merasa iri, ketika kita tidak bisa bersyukur, ketika kita menggerutu terus menerus. Kita memang bebas untuk memiliki perasaan seperti itu. Tetapi ingat, ayo kita kontrol diri kita agar kita tidak hidup di dalam dosa-dosa iri hati, mudah marah, mudah sensi. Kita iri mungkin. Anakku, cucuku bisa main-main seenaknya, masa aku enggak? Aku juga pengen. Iri hati. Apa yang bisa kita lakukan? Ingatlah, kita merdeka. Sebenarnya kita ini manusia yang merdeka. Kita tidak ada lagi yang membuat kita diperhamba oleh hal-hal yang buruk tadi. Maka dari itu, daripada kita fokus pada hal-hal yang tidak dapat kita raih, daripada kita juga memfokuskan diri pada kebosanan kita, keluh kesah kita setiap hari, mudah marah, sensi, terburu-buru ingin segera bisa persekutuan kembali, lebih baik kita menggunakan kemerdekaan kita di masa tua kita untuk melayani seorang yang lain dengan kasih. Kan tadi firman Tuhan berkata, layanilah sesamamu manusia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini surat dari Paulus untuk jemaat di Galatia dan juga untuk jemaat di GKI Marta Gereja juga. Artinya, saat ini apakah lansia tidak bisa melawan corona? Bisa, sangat bisa. Lansia bisa melawan corona. Caranya bagaimana? Cara lansia melawan corona adalah dengan memelihara sukacita itu agar terus tetap ada di dalam hati kita. Kita memelihara damai sejahtera kita, agar damai sejahtera kita tidak digantikan oleh hal-hal yang membuat kita hancur, membuat kita lemah dan bosan. Ingat, ada firman Tuhan juga yang berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jalani hidup kita sehari-hari ini seperti biasanya, tapi tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas-aktivitas di luar kerumunan-kerumunan yang tidak perlu. Kita tetap bisa produktif di rumah. Caranya bagaimana? Oma opa yang suka masak, jangan lupa coba resep baru. Resepnya diganti. Kalau biasanya resepnya ayam goreng tepung, sekarang diganti ayam goreng tepung telur asin. Nah, tuh gimana caranya? Cari resepnya di Google lewat internet. Cari, ada banyak resep-resep baru. Jadi sekalipun kita di rumah, kita tetap bisa produktif. Kita juga bisa senam di rumah. Kalau biasanya kita senam di gereja, ayo sekarang kita senam di rumah, masak, mencoba resep baru, dan kita kemudian juga bisa mencoba mainan baru. Kalau ada yang punya handphone, coba install permainan. Kita bisa mengisi waktu kita dengan lebih baik, dengan lebih produktif, dan siapa tahu kita bisa menciptakan hal yang dulu tidak bisa kita ciptakan. Kalau ada yang lebih merajut lah. Saya jadi ingat kemarin waktu saya tahun lalu ke Jakarta, ada oma-oma dari salah satu DKI di Jakarta memberikan saya hasil rajutannya. Ini adalah aktivitasnya dia setiap hari, merajut sedikit demi sedikit, dan itu membekas bagi saya. Jadi saya tetap punya pandangan, saya tetap punya pemahaman kalau lansia di rumah itu tetap bisa produktif. Nah, jadi disinilah kita mau diajak menjadi lansia yang merdeka. Karena apa? Kemerdekaan kita itu tidak ditentukan dari hal-hal yang ada di luar diri kita. Covid boleh menyerang, corona boleh menyerang kita, tapi corona tidak bisa mengambil kemerdekaan kita untuk kita memelihara sukacita kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, dan sudah sepantasnya kita tetap bersukacita sekalipun saat ini kita hanya bisa berdiam di rumah dan mengurangi aktivitas kita. Ayo oma opa, lawan corona dengan produktif setiap hari dan menjalani hari dengan penuh sukacita seperti biasanya, dan kita bisa menciptakan hal-hal baru dari rumah. Tuhan memberkati kebersamaan kita. Yang kuat ya oma opa, pasti bisa.
Oma-opa, untuk mengakhiri persekutuan kita, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan menganugerahi kami dengan kesehatan, Tuhan memberikan kami sukacita, Tuhan sudah memerdekakan kami dari hal-hal yang membuat kami menghamba. Kami tidak ingin lagi diperhamba oleh rasa cemas kami tidak ingin lagi diperhamba oleh rasa sensi kami. Kami juga ingin tidak terlalu terburu-buru lagi dalam bisa berkumpul, karena kami percaya sekalipun kami belum bisa berkumpul di gedung gereja, kami tetap dapat bisa berkumpul melalui handphone kami. Kami bisa saling menelpon, kami bisa saling berkirim pesan, dan kami bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dengan cara seperti inilah kami menggunakan kemerdekaan kami untuk kami mengasihi sesama kami dengan cara kami memberikan dukungan kami. Tolong kami ya Tuhan, dukunglah kami di masa tua kami, dan kami percaya sekalipun kami sudah berusia lanjut, kami tetap bisa melawan corona dengan kemerdekaan yang Tuhan kasih. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengakhiri persekutuan Philadelphia kami. Amin. Puji Tuhan, Oma-oma, kita bersyukur karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan.